Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan fokus ke satu momen yang seringkali paling menentukan ya dalam pemecahan masalah. Memilih solusi terbaik dari sekian banyak ide. Betul, tahap pemilihan ini krusial banget. Sumber kita kali ini bab 10 dari buku Solve It, karya Dietmar Stannard, judulnya Choose, Decide on the Optimal Solution. Jadi misi kita hari ini adalah membekali Anda dengan strategi biar lebih pede gitu buat milih satu jalur solusi dari banyak kemungkinan yang ada. Siap. Nah, kita mulai dengan cerita yang cukup unik nih dari Kanada. Ada seorang polisi namanya Ward Clapham. Dia ini menghadapi kenakalan remaja tapi bukan dengan cara biasa kayak ngilang gitu. Oh iya, gimana tuh? Dia malah pakai tiket positif. Isinya hadiah kecil gitu buat remaja yang berkelakuan baik. Wah, menarik. Tiket positif ya. Iya, kedengarannya agak aneh ya, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Nah, ini langsung bawa kita ke inti pembahasan bab 10. Kisah Ward Clapham itu memang pas banget jadi pembuka. Jadi di Richmond, Kanada, dia kan dihadapkan masalah klasik ya. Angka kenakalan remajanya tinggi. Nah, biasanya kan solusinya ya tambah patroli, tangkapin, standar lah. Iya, yang umum gitu ya. Betul, tapi dia dan timnya coba sesuatu yang, bisa dibilang radikal. Mereka kasih kupon makan gratis, tiket bioskop, buat remaja yang, yaitu tadi, berperilaku baik. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, penurunan angka kejahatan remajanya signifikan banget. Nah, ini kan langsung menantang asumsi kita soal apa sih solusi yang benar itu. Nah, itu dia. Ini langsung nyambung ke pertanyaan kunci yang diangkat di bab 10 ini kan. Apa iya sih ada satu jawaban yang mutlak benar waktu kita milih solusi? Rasanya kita sering kejebak di situ ya, nyari yang paling sempurna. Justru itu poin utamanya. Bab ini menekankan kalau untuk banyak masalah yang kompleks, nggak ada solusi tunggal yang absolut benar. Yang ada itu trade-offs. Selalu ada plus minusnya di setiap pilihan. Trade-offs ya. Jadi ada yang dikorbankan. Iya, buku ini pakai analogi yang menarik deh. Bayangin ada sekelompok manusia purba lagi dikejar harimau Sabertooth. Terus mereka sampai di persimpangan. Oke. Mau ke kiri atau kanan? Nggak ada cukup informasi, masa depan nggak pasti. Nah, saat itu nggak ada pilihan yang bisa dijamin 100% benar. Oh gitu analoginya. Jadi ini soal pergeseran mindset ya. Bukan nyari yang benar secara absolut, tapi lebih ke nyari solusi yang optimal. Tepat sekali, optimal. Solusi terbaik yang bisa kita capai dalam situasi spesifik kita dengan informasi yang kita punya saat itu. Yang paling pas gitu ya buat kondisi kita. Ya, optimal itu artinya solusi yang paling efektif, membawa kita ke tujuan, tapi juga mempertimbangkan semua kendala, semua konsekuensi yang mungkin muncul. Ini lebih realistis dan lebih memberdayakan juga. Oke. Paham. Nah, katakanlah kita udah punya nih tumpukan ide dari tahap sebelumnya. Gimana cara kita mulai menyaringnya buat nemuin yang optimal ini? Bab 10 kan menyarankan langkah awal itu bikin daftar pendek atau shortlist ya. Ini kayaknya penting banget biar nggak pusing kebanyakan pilihan. Penting banget. Dari sekian banyak ide, kita perlu saring jadi beberapa aja, idealnya sih 3-6 kandidat terkuat. Bab 10 menyarankan ada 3 filter utama buat nyaringnya. Oke, apa aja tuh filternya? Pertama, kelompokkan ide-ide yang mirip. Jadi kalau ada ide yang sebenarnya variasinya mirip-mirip, gabungin aja. Ini biar nggak redundan. Biar lebih ringkas ya. Betul. Kedua, prioritaskan berdasarkan dampak potensial. Coba tanya ke diri sendiri, kalau solusi ini berhasil, seberapa besar dampaknya? Seberapa signifikan efeknya? Dan, ini juga penting, seberapa yakin kita kalau ini bakal berhasil? Dampak dan keyakinan ya. Oke, terus yang ketiga? Ketiga, nilai kemudahan implementasinya. Ini soal kepraktisan. Biayanya gimana, butuh waktu berapa lama, usahanya seberapa besar, ada potensi resistensi nggak? Perlu dukungan orang lain? Jadi realistis nggak buat dikerjain gitu ya? Iya betul, apakah ini sesuatu yang memang bisa kita lakukan? Nah, untuk memvisualisasikan dampak dan kemudahan ini, bab 10 kan ada alat bantu tuh, Matriks I2, Impact Implementation. Ini kayaknya cara cepat buat mapping idenya ya. Betul sekali. Matriks I2 ini efektif banget. Jadi, Anda bayangkan ada sumbu vertikal buat dampak, dari rendah ke tinggi. Terus sumbu horizontal buat kemudahan implementasi, dari sulit ke mudah.
Oke. Nah, Anda plot aja setiap ide di matriks itu. Fokus utamanya itu ide-ide yang ada di kuadran kanan atas. Kanan atas, Ya. berarti Berarti yang dampaknya tinggi dan relatif mudah diimplementasikan. Nah, mereka ini kandidat utama buat masuk daftar pendek Anda. Ini cara visual yang jitu buat misahin mana ide yang berlian, mana yang gas saja. Oke, kebayang. Jadi kita bisa fokus ke yang paling potensial ya. Nah, daftar pendek udah siap nih. Isinya 3-6 kandidat terkuat. Sekarang kita masuk ke evaluasi yang lebih dalam. Ini nih bagian yang seringkali paling susah. Rasanya kayak bandingin apel sama jeruk gitu. Gimana bab 10 menyarankan kita melakukannya secara sistematis? Nah, disinilah kita benar-benar menguliti tiap opsi. Pertama, pakai metode klasik tapi efektif. Buat daftar pro dan kontra untuk setiap solusi yang ada di daftar pendek. Pro dan kontra ya, Ya. kelebihan dan kekurangan. Iya, apa aja kelebihannya, kekuatannya apa, potensi hasil positifnya apa. Terus, apa aja kekurangannya, kelemahannya, potensi resiko atau hasil negatifnya. Ini memaksa kita melihat dua sisi mata uang secara eksplisit. Tapi seringkali kan ada satu pro atau satu kontra yang bobotnya tuh jauh lebih besar dari yang lain. Nggak semua poin sama pentingnya kan? Nah, Anda nangkep poin krusialnya. Justru itu. Makanya langkah berikutnya adalah menimbang pro dan kontra itu. Ditimbang ya. Gimana caranya? Jangan cuma dihitung jumlahnya, tapi kasih bobot di setiap poin. Misalnya nih, dampak positif yang signifikan banget bisa kita kasih nilai plus. Sementara risiko yang kecil mungkin cukup minus aja. Oh, jadi ada skalanya gitu ya? Iya, ini bantu kita melihat gambaran yang lebih berbobot. Mana yang secara keseluruhan lebih condong positif atau negatif, tapi berdasarkan apa yang penting buat Anda. Menarik. Jadi bukan sekedar daftar biasa, tapi daftar yang udah ada nilainya. Terus ada soal skenario juga kan ya? Ini buat melihat kemungkinan ekstrimnya gitu. Tepat. Langkah selanjutnya itu membuat skenario terbaik, best case, dan terburuk, worst case, untuk setiap opsi. Ini memaksa kita ngebayangin rentang kemungkinan hasilnya secara lebih konkret. Jadi kalau semua lancar gimana? Kalau apes gimana? Gitu ya? Persis. Apa yang terjadi kalau semua berjalan mulus? Sebaliknya, bencana terburuk apa yang mungkin terjadi kalau kita ambil jalur ini? Ini bantu kita ngukur potensi upside dan downside-nya secara lebih realistis. Bikin harapan dan ketakutan kita jadi lebih nyata. Oke. Setelah analisis pro kontra berbobot dan skenario ekstrim ini, rasanya kita udah punya gambaran yang jauh lebih jelas ya. Tapi bab 10 ngingetin buat nggak berhenti di situ. Kita perlu hubungkan lagi ke tujuan awal kita. Kenapa ini penting banget? Karena tujuan itu kompas kita. Ingat kan, di fase clarify sebelumnya, Anda udah definisikan apa yang mau dicapai. Ada tujuan ideal, mungkin ada juga tujuan cukup baik. Iya. Nah, sekarang saatnya kita ukur sejauh mana sih masing-masing solusi di daftar pendek ini benar-benar bantu Anda mencapai tujuan inti yang paling penting. Bisa jadi satu solusi kelihatan hebat banget di atas kertas, tapi kalau ternyata nggak nyambung sama tujuan utama Anda, ya itu bukan pilihan optimal. Dan di sini kemungkinan besar kita bakal ketemu lagi sama trade-off tadi ya. Mungkin solusi A efektif banget buat tujuan X, tapi malah ngorbanin tujuan Y. Gimana kita navigasinya? Itu hampir nggak bisa dihindari sih. Jarang banget ada solusi ajaib yang memenuhi semua kriteria dengan sempurna. Kuncinya itu di kesadaran dan prioritas. Sadar akan trade-off-nya dan tentukan prioritas. Oke. Paham. Nah, anggaplah kita udah mengerucut nih ke satu pilihan favorit setelah semua analisis dan penyesuaian sama tujuan tadi. Tapi kadang masih ada aja tuh keraguan kecil, gimana kalau gitu kan. Bab 10 punya semacam pemeriksaan terakhir ya, sebelum kita benar-benar komit. Apa aja tuh isinya? Betul, ini kayak langkah due diligence terakhir lah buat memantapkan hati dan mastiin nggak ada yang kelewat. Bab 10 nyaranin beberapa pemeriksaan kunci. Bisa kita kelompokkan jadi beberapa ya. Pertama, cek kelengkapan informasi dan asumsi. Ini disebut juga information and sensitivity check. Cek informasi dan asumsi. Maksudnya? Ya, coba tanya lagi, apakah Anda merasa data yang dipunya udah cukup? Ada nggak asumsi penting yang belum diuji? Misalnya asumsi tentang reaksi orang lain, kondisi pasar. Gimana kalau asumsi itu salah? Gitu ya? Nah, itu dia. Gimana kalau asumsi itu salah? Apakah pilihan Anda masih cukup kuat? Ini intinya soal muji ketahanan rencana Anda. Oke. Terus yang kedua? Kedua, cek bias masa lalu. Ini namanya sunk cost check. Penting banget ini. Sunk cost.
Biaya yang udah terlanjur keluar ya? Iya. Pertanyaannya, apakah keputusan Anda ini benar-benar didasarkan pada potensi masa depan? Atau Anda terpengaruh sama investasi waktu, uang, emosi yang udah Anda keluarkan di masa lalu? Jangan sampai terjebak sunk cost fallacy ya. Kayak nonton film jelek sampai habis cuma karena udah beli tiket. Persis. Fokusnya harus ke manfaat dan biaya ke depan. Ingat kutipan dari Nisbet, sisa hidup Anda dimulai sekarang. Jadi, lupakan yang sudah lewat. Oke. Catat. Cek informasi, asumsi, dan hindari sunk cost fallacy. Ada lagi? Ada. Yang terakhir ini cek kesiapan menghadapi risiko. Namanya no regrets check. Cek tanpa penyesalan. Maksudnya? Lihat lagi skenario terburuk dari pilihan Anda tadi. Coba tanya, apakah Anda siap dan mampu menangani konsekuensinya kalau itu beneran terjadi? Bisa nggak Anda hidup dengan itu? Jadi, siap nggak sama risiko terburuknya? Iya, dan kalau perlu, pikirkan rencana mitigasinya dari sekarang. Menariknya nih, ada studi dari Bronnie Ware tentang penyesalan orang di akhir hayat. Oh ya, apa katanya? Katanya, orang lebih sering nyesal karena tidak mengambil tindakan akibat takut daripada nyesal karena udah ambil keputusan sulit. Jadi, cek ini juga soal keberanian bertindak meskipun ada risiko. Menarik banget. Pemeriksaan-pemeriksaan ini kedengarannya sangat rasional ya. Fokus ke data, logika, antisipasi resiko. Pasti ini bisa bangun kepercayaan diri. Tapi rasanya keputusan besar itu seringkali nggak cuma soal logika aja kan ya? Ada unsur lainnya. Anda benar sekali. Dan inilah yang bikin bab 10 ini jadi menurut saya begitu kuat. Setelah semua analisis rasional tadi, ada langkah puncak yang disebut pemeriksaan hati atau heart check. Pemeriksaan hati. Iya, ini momen buat melampaui angka dan logika. Saatnya kita terhubung dengan intuisi dan nilai-nilai kita yang paling dalam. Wah, kedengarannya personal banget ya. Gimana cara kita melakukan pemeriksaan hati ini? Ini melibatkan serangkaian pertanyaan reflektif yang perlu kita jawab dengan jujur ke diri sendiri. Pertanyaan seperti apa? Misalnya, pertanyaan ketakutan, fear question. Apa sih yang sebenarnya Anda takutkan di balik pilihan ini? Takut gagal, takut ngecewain orang lain, takut nggak sesuai harapan sendiri. Ngakuin ketakutan ini aja udah langkah pertama buat ngatasinnya. Oke, mengakui ketakutan. Terus ada pertanyaan tujuan hidup, purpose question. Gimana keputusan ini nyambung sama gambaran besar hidup Anda, sama purpose Anda? Apakah ini bawa Anda lebih dekat ke versi diri yang Anda inginkan? Contohnya keputusan karir versus prioritas keluarga. Penting nih, biar selaras sama tujuan hidup ya. Banget. Lalu pertanyaan penerima manfaat, beneficiary question. Untuk siapa sebenarnya Anda melakukan ini? Apakah Anda cuma nyoba nyenengin semua orang tapi ngorbanin diri sendiri? Ingat nggak studi Bronnie Ware tadi? Penyesalan utama itu seringkali karena hidup nggak sesuai keinginan diri sendiri. Oh iya. Jadi cari win-win, tapi jangan korbankan nilai inti kita ya. Betul. Kemudian pertanyaan cermin, look in the mirror question. Kalau Anda pilih ini, gimana perasaan Anda pas ngaca besok pagi? Bisa nggak Anda berdiri tegak dan merasa integritas Anda utuh? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Dan yang terakhir, ini intinya. Pertanyaan hati, heart question. Coba lepasin sejenak semua analisis tadi. Jauh di lubuk hati Anda, apakah pilihan ini terasa benar buat Anda? Apa kata intuisi Anda? Apa yang benar-benar Anda yakini? Wow. Jadi ini benar-benar soal menyatukan kepala dan hati ya. Analisis rasional yang cermat, tapi juga dikombinasikan sama kebijaksanaan batin dan nilai-nilai personal kita. Tepat sekali. Pilihan yang benar-benar optimal dan otentik itu seringkali lahir dari integrasi ini. Analisis kasih kita pemahaman, data, antisipasi. Sementara hati kasih kita keyakinan, keselarasan nilai, dan keberanian. Kayak work lepem tadi ya. Mungkin dia punya data soal kenakalan remaja. Betul, tapi solusi tiket positif itu kemungkinan besar datangnya juga dari hati. Dari keyakinan dia pada pendekatan yang lebih manusiawi. Dia dengerin gak cuma pakai telinga, tapi juga pakai hati dan mata. Oke. Kalau gitu mari kita tarik benang merahnya nih. Jadi memilih solusi optimal itu ternyata bukan sekedar milih dari daftar ya. Ini proses yang berlapis. Mulai dari nyaring ide secara cerdas buat bikin daftar pendek. Iya, Terus evaluasi mendalam pakai pro kontra berbobot, pakai skenario juga. benar. Terus hubungkan lagi erat-erat sama tujuan utama kita. Penting itu. Lakukan pemeriksaan akhir buat uji asumsi dan kesiapan kita. Tag terakhir ya. Dan yang nggak kalah penting, lakukan pemeriksaan hati tadi.
buat mastiin pilihan itu selaras sama diri kita yang paling dalam. Dan penting untuk Anda ingat ya, tujuan proses ini tuh bukan buat nyari pilihan sempurna yang mungkin nggak ada, tapi lebih ke nemuin jalur terbaik yang bisa Anda ambil. Di tengah kompleksitas situasi dan tujuan unik Anda. Ini soal membuat keputusan dengan lebih percaya diri, lebih sadar, dan lebih otentik. Ini skill yang berharga banget. Pembahasan yang benar-benar membuka wawasan ya, tentang seni dan sains di balik pengambilan keputusan. Bab 10 ini kan fokusnya ke bagaimana kita memilih. Tapi ini jadi memantik pemikiran lain buat saya, dan mungkin buat Anda juga yang mendengarkan. Apa yang terjadi setelah pilihan dibuat? Gimana kita bangun komitmen terhadap pilihan itu, apalagi kalau realitasnya nggak sesuai sama skenario terbaik kita? Seberapa krusial sih fase tindak lanjut yang dibahas di bab 11 soal komit itu dalam menentukan keberhasilan akhir? Terlepas dari seberapa optimal keputusan awal kita. Pertanyaan bagus tuh. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan perenungan menarik buat Anda di rumah.